Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya RI Story. Kisah yang berjudul 3 hari terjebak di alam gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di mata Caca ada keberanian yang baru ditemukan, didorong oleh kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Sementara di mata Rama ada kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi setelah pertanyaan itu diajukan. Ruang di dalam tenda yang sempit tiba-tiba terasa lebih sesak. Seolah-olah setiap kata yang akan keluar dari mulut Caca bisa mengubah segalanya di antara mereka. Gua mau tanya, kenapa dulu lu ninggalin gua gitu aja? Rama terdiam, tatapannya tajam ke arah pintu tenda. Ingatan menyakitkan itu membuat terasa kesalnya kembali. Lu nanya kenapa? Coba lu pikir aja sendiri, balas Rama. Ya apa? Gue kagak tahu sebabnya, dan gue juga gak merasa ngelakuin kesalahan apapun sama lu. Rama menoleh ke arah Caca dengan tatapan serius. Ekspresi kesal terlihat jelas di wajahnya, membuat Caca menatap tajam balik ke arahnya. Gila lu ya, masih aja gak mau ngakuin kalau lu jalan sama cowok lain. Udah berkali-kali gue ngeliat lu sama itu cowok. Caca terkejut dan bingung dengan tuduhan Rama, merasakan denyut jantungnya yang kian cepat. Rasa sakit dan kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Ah, maksud lu apaan? Siapa yang jalan sama cowok? Bukannya lu yang main ninggalin gitu aja karena punya cewek lain kan? Ruang sempit di dalam tenda menjadi area pertukaran emosi yang kian memanas. Suara angin malam yang menerpa luar tenda seakan menjadi latar belakang musik yang menegangkan untuk pertengkaran yang sedang terjadi di dalamnya. Di antara mereka udara terasa begitu tebal, seolah-olah setiap kata yang terucap menambah beban pada atmosfer yang sudah terasa berat. Gak usah ngelak, gue lihat dengan mata gue sendiri kalau lu jalan sama cowok yang naik mobil hitam. Malah gue pernah lihat itu mobil parkir di depan rumah lu terus, balas Rama dengan nada kesal. Mobil hitam, ucap Caca dalam hati. Caca terdiam berpikir sejenak. Dirinya mulai merangkai kejadian dan mengingat orang yang menggunakan mobil hitam. Saat itu juga dirinya sadar siapa sosok yang dimaksud Rama itu. Lu kalau nggak tahu apa-apa, tanya dulu, jangan main pergi gitu aja. Maksud lu? Balas Rama. Asal lo tahu ya, orang yang lo maksud itu adalah sepupu gua dari Surabaya. Dia nginep di rumah gua karena dapat panggilan kerjaan di Jakarta. Rama terdiam, ekspresinya seketika berubah, namun masih berpegang teguh kalau itu mungkin hanya alasan Caca saja. Gak usah bohong, lo kira bisa bohongin gua? Caca segera mengambil gawainya yang berada di keril, lalu mencari foto keluarga besarnya dan menunjukkan foto itu kepada Rama. Nih, lo lihat lebar-lebar, ini kan orang yang lo maksud itu. Dalam keheningan yang kembali menyelimuti tenda, Rama merasakan rasa yang mendalam menggantikan emosi marah yang sebelumnya mendominasi. Ketika ia melihat foto yang ditunjukkan oleh Caca, realisasi keras menghantamnya. Dia telah membuat kesalahan besar, sebuah salah paham yang konyol yang telah memisahkan mereka. Hatinya terasa berat karena penyesalan. Rama merasa kecil, tidak mampu menghadapi Caca, hanya bisa terdiam merasakan beratnya kesalahan yang telah ia buat. Makanya cari tahu dulu, jangan main pergi cuma buat nyari cewek lain. Siapa yang nyari cewek lain? Tahu siapa? Sampai cincin dijadikan bandul kalung. Caca dengan nada yang campur aduk antara kesal dan kecewa menyinggung soal kalung berbandul cincin di leher Rama yang dianggap sebagai simbol dari hubungan Rama dengan wanita lain.
Ini menambahkan luka baru pada hati yang sudah terasa sakit. Dengan perasaan yang bergejolak, ia memutuskan untuk tidak mengejar lebih jauh dan memilih untuk berbaring membelakangi Rama, mencoba menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Namun dalam kesendirian itu air mata perlahan mengalir dari matanya, tanda dari hati yang terluka dan kebingungan yang ia rasakan. Caca berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa sakit hati dan cemburu yang menyanderanya. Tapi air mata yang jatuh di pipinya membuktikan sebaliknya. Sementara itu Rama kini juga terbaring membelakangi Caca, meraih kalung berbandul cincin yang menjadi sumber salah paham itu. Dalam kesunyian, ia memejamkan mata, memikirkan kembali segala yang terjadi. Rasa kesal berganti dengan penyesalan mendalam. Kalung itu sebenarnya bukanlah hadiah dari orang lain, tapi simbol dari sesuatu yang lebih pribadi bagi dirinya, sesuatu yang belum sempat ia jelaskan pada Caca. Namun kesalahpahaman telah mencegahnya untuk berbicara tentang hal tersebut lebih awal. Sekarang, dengan segala kesalahpahaman yang terjadi, Rama merasa terjepit oleh keadaan. Bingung bagaimana cara memperbaiki kekacauan yang telah terjadi. Di tengah kesunyian itu, hatinya berat, menyadari bahwa kesalahpahaman telah menyakiti orang yang ia pedulikan, dan ia sendiri merasa tersiksa oleh rasa bersalah yang mendalam. Dalam keheningan, Caca mengusap air mata yang membasahi pipinya dan meyakinkan dirinya untuk tidak memperdulikan hal itu lagi. Caca mencoba untuk tegar agar Rama tidak mengetahui kalau dirinya cemburu dan sakit hati. Pagi itu Rama terbangun lebih dulu, meninggalkan Caca yang masih terlelap dalam tidurnya. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari tenda, memasuki keheningan pagi yang masih diselimuti kabut tipis. Kok kabutnya nggak hilang-hilang? Aneh. Suasana hutan pada saat itu sungguh menenangkan, dengan udara segar yang masih bersih dan suhu yang sedikit lebih dingin daripada biasanya karena matahari belum menampakkan sinarnya. Sekelilingnya dibalut oleh keheningan yang hanya sesekali dipecah oleh suara-suara hewan hutan yang mulai aktif. Mending gue nyari tanaman yang bisa dimakan buat bekal. Rama mulai berkeliling di sekeliling hutan, mencari tanaman liar yang bisa dijadikan bekal. Cahaya fajar yang mulai menembus kabut membantunya untuk melihat lebih jelas. Di tengah keheningan itu, ia menemukan beberapa jenis tanaman yang dikenal bisa dimanfaatkan. Rama mendapatkan beberapa tanaman yang bisa dimakan seperti paku sayur, lumut hati, serta beberapa jamur yang tumbuh di sela-sela akar pepohonan. Namun Rama memeriksa jamur tersebut beracun atau tidak. Ia menyentuhnya, menciumnya, serta memperhatikan bentuk dan warnanya. Semua itu karena jamur yang beracun biasanya berwarna mencolok, berbau tidak sedap, hancur saat diraba, serta memiliki bintik-bintik di tudungnya. Kayaknya aman deh. Setelah mengumpulkan beberapa tanaman, Rama mencucinya dengan sedikit air, lalu menyalakan perapian untuk merebusnya lebih dulu, menambahkan sedikit bumbu penyedap agar memiliki rasa yang sedikit enak. Lumayan buat sarapan. Selesai merebusnya, Rama menaruhnya di wadah, lalu membaginya menjadi dua, berniat memberikannya untuk Caca. Ketika sedang asik menikmati makanan alam, pintu tenda perlahan mulai terbuka. Caca keluar dari dalam tenda sembari merenggangkan tubuh. Tatapannya seketika terfokus pada Rama yang sedang memakan dedaunan. Lu makan apaan itu? Caca mendekat, melihat ke wadah makanan yang sudah Rama isi beberapa tanaman hutan. Kayak kambing lu, makan daun. Ini lagi di alam liar, jangan boros logistik. Lagian juga biar cuma daun, bisa bikin kenyang. Rama berdiri beranjak menuju hutan untuk mencari persediaan air. Mau kemana lu? Minimarket, balas Rama. Rama memasuki hutan kembali untuk mencari air untuk persediaan mereka. Caca memasang wajah kecut sambil menggerutu. Dirinya berjongkok memperhatikan tanaman yang sudah disiapkan Rama untuknya. Emang ini daun bisa dimakan? Sambil memperhatikan tanaman yang Rama kumpulkan satu persatu, perut Caca tiba-tiba berbunyi, menandakan kelaparan yang ia rasakan. Penasaran dengan rasa tanaman tersebut, ia pun mengambil sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa yang tadinya ia kira akan aneh, ternyata cukup enak, bahkan membuatnya ketagihan. Rasanya enak juga, kayak sayur yang biasa dijual di pasar. Ketika sedang asik menikmati tanaman yang dikumpulkan Rama, Caca tidak menyadari bahwa Rama telah kembali dengan sebotol air yang berhasil ia ambil dari genangan air di hutan.
Rama berjalan melewati depan Caca, melihat ekspresi Caca yang tampaknya menikmati makanan tersebut. Dengan senyum sinis, ia melewati Caca mengeluarkan suara. Caca tersentak mendengar suara kambing dari Rama. Sebelumnya Caca mengatakan hal itu pada Rama, tapi kini Rama membalasnya dengan langsung mengeluarkan suara kambing di hadapan Caca. Wah, kambing makannya lahap ternyata ya. Kambing-kambing, gak usah ikut-ikutan lo. Makanya jangan sok ngatain orang kambing. Iya Ndot, bandot. Ketawa. Pagi itu keduanya mulai merasakan ada benang merah yang kembali menghubungkan mereka. Sebuah pemahaman tanpa kata bahwa mungkin saja mereka bisa memulai lagi, kali ini dengan landasan yang lebih kokoh. Namun sekarang yang paling utama bagi mereka adalah menemukan jalan untuk kembali. Setelah mengisi perut, mereka berdua kembali merapikan tenda. Kabut tipis masih mengambang dari balik pepohonan. Sinar matahari hanya mampu menerangi melalui celah dedaunan yang diterpa angin. Mau lanjut jalan ke arah mana? Rama menatap sekeliling, mencari tanda-tanda alami yang bisa membantu mereka menentukan arah. Matanya jatuh pada beberapa batu dan pohon di sekitar yang ditumbuhi lumut. Rama mendekat ke tempat tersebut guna memastikan. Caca terlihat heran dengan apa yang sedang Rama lakukan. Ditanyain malah pergi gitu aja. Ini gue lagi nentuin arah, Bawel. Nentuin arah? Kalau sedang tersesat seperti ini dan tidak memiliki petunjuk arah, kita bisa menentukannya dengan melihat lumut yang tumbuh di sekitaran hutan. Kok bisa? Lumut hanya bisa tumbuh subur dalam kondisi lembab, dan kondisi lembab seringkali terjadi di area gelap. Jika lumut tumbuh pada satu sisi batang pohon, maka itu bisa mengarah ke arah barat atau matahari terbenam. Sementara yang tidak ditumbuhi lumut mengarah ke matahari terbit atau timur. Oh gitu toh. Caca terkesan dengan cara Rama menggunakan alam sebagai panduan. Dan kekaguman baru itu menambah kepercayaan dirinya terhadap kemampuan Rama sebagai rekan perjalanan. Kemampuan Rama untuk membaca tanda-tanda alam memberikan rasa aman dan meningkatkan semangat Caca untuk melanjutkan perjalanan. Mengetahui bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam liar. Makanya, kalau lagi pelajaran fisika jangan bolos. Udah, ayo jalan. Enak aja lu, siapa juga yang bolos? Rama dan Caca melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan yang rimbun. Daun-daun besar menggantung menutupi jalur mereka. Cahaya matahari bersinar menerobos setelah daun-daun, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menakjubkan di tanah. Suara serangga dan burung terdengar nyaring, menambah nuansa mistis hutan yang mereka lewati. Sambil berjalan, Rama sesekali berhenti untuk mengumpulkan tanaman dan buah-buahan yang dikenalinya sebagai sumber makanan yang aman dan bergizi. Ketika mereka melewati sebuah pohon buah cermai, Rama dengan cepat memetik beberapa buahnya. Dia menggigit salah satu buah tersebut yang sudah berwarna sedikit kuning dan mengunyahnya dengan tenang. Caca yang melihat Rama menjadi penasaran. Rasanya gimana, Ram? Enak, manis kayak kolang-kaling, cobain deh. Rama mengulurkan salah satu buah loah kepada Caca, namun buah yang masih berwarna hijau. Caca dengan polosnya mengambil. Mana ada kolang-kaling manis? Cobain aja dulu. Dengan rasa penasaran, Caca mengambil buah itu dan menggigitnya. Ekspresinya segera berubah menjadi mengkerut karena rasa asam yang tidak terduga. Ih, asam banget, Ram. Lu bohong ya? Rama yang sudah berjalan beberapa langkah lebih dulu hanya tersenyum lebar mendengar reaksi Caca. Ya nggak semua buah itu sama, Cak. Tergantung lidah orang yang memakannya. Tanpa membalas perkataan Rama, Caca segera mengambil segumpal tanah yang berada tepat di kakinya, lalu membidiknya ke arah kepala Rama. Aduh, apaan sih lo? Main nimpuk kepala orang aja. Ucap Rama yang seketika berbalik. Bodoh amat, lagian lu bohongin gua. Rama dan Caca melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan yang semakin rimbun. Hutan ini tampak belum terjamah oleh manusia, dengan vegetasi yang tebal dan beragam. Ranting-ranting dan dedaunan bertumpuk membentuk lantai hutan yang lembut tapi licin. Tidak jarang mereka juga dihadapkan dengan tebing dan jurang yang tidak terlalu curam, namun tetap berbahaya apabila terjatuh. Seiring perjalanan, Caca mulai merasa kelelahan. Nafasnya kembang kempis, seakan mencoba menyesuaikan dengan udara yang bercampur bulir kabut yang dingin dan lembab.
Berkabut dan kelembapan udara membuat pernafasan menjadi lebih berat, terutama saat mendaki di medan yang tidak rata. Ram, istirahat dulu, gue capek. Jangan lama-lama, 10 menit aja, biar gak terlalu gelap. Iya bawel. Rama dan Caca beristirahat sejenak di bawah naungan pohon besar setelah berjalan cukup jauh. Menghadapi kenyataan bahwa kompasnya rusak, Rama mulai memperhatikan sekelilingnya untuk mendapatkan petunjuk ke arah dari lingkungan hutan yang mereka lalui. Mengamati pohon-pohon tinggi yang rindang di sekitar mereka dan posisi matahari yang perlahan mulai condong ke barat, Rama mencoba menentukan arah berdasarkan karakteristik alami yang dia ketahui. Setelah memperhatikan sekitar, Rama kembali menghampiri Caca yang sedang memakan biskuit. "Cak, logistik masih banyak?" tanya Rama. "Enggak, cuma tinggal 2 bungkus biskuit sama air mineral tanggung. Kenapa emangnya?" "Diirit makan dan minumnya. Kita nggak tahu kapan bakal nemu makanan dan air lagi." "Emang masih jauh, Ram?" "Nggak tahu juga. Bisa iya dan bisa enggak." Caca mengerti, lalu mengambil beberapa potong biskuit dan memberikannya pada Rama untuk mengisi perutnya. Sisanya Caca simpan untuk berjaga-jaga apabila tidak menemukan santapan alam. Rama mengambil 3 keping biskuit, lalu melipatnya dengan tisu dan memasukkannya ke dalam tas daypacknya. "Ayo jalan lagi, keburu gelap, nanti susah nyari jalan." Caca mengangguk lalu berdiri untuk melanjutkan perjalanan mereka di hutan yang belum terjamah itu. Meski siang hari, suasana di tempat tersebut terasa sangat berbeda. Udara dingin, kabut tipis dan kegelapan pepohonan menghiasi perjalanan mereka berdua. Seiring langkah mereka yang terus melaju ke dalam hutan yang semakin rimbun, kekhawatiran mulai melingkupi pikiran Caca. Pohon-pohon tinggi menjulang membentuk kanopi yang tebal, hampir tidak memberikan cahaya matahari menembus ke tanah. Suasana yang gelap dan lembab, ditambah dengan suara-suara hutan yang asing, menambah perasaan tidak nyaman. "Ram, kalau kita nggak nemu air atau makanan, kita bakal gimana?" tanyanya dengan suara yang mencerminkan kekhawatiran yang mendalam. "Gak usah panik, Cak. Alam adalah sumber dari segalanya. Banyak jutaan tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Kita harus tetap tenang dan pakai apa yang ada di sekitar kita, Cak. Alam selalu punya cara untuk membantu," jawab Rama. Di tengah perjalanan tersebut, Rama tiba-tiba berhenti di depan sebuah akar gantung besar yang menjuntai ke bawah dari pohon besar. Ia segera mengeluarkan pisau kecil dari sakunya dan botol air mineral kosong yang telah mereka minum sebelumnya. Caca yang penasaran dengan tindakan Rama bertanya, "Lagi ngapain, Ram?" Rama mulai memotong salah satu bagian dari akar gantung dengan hati-hati. "Ini cara mendapatkan air ketika kita terjebak di hutan dan gak ada mata air atau sungai." Sambil terus memotong, air mulai menetes perlahan dari akar yang dia potong dan langsung ditadahkan dengan botol kosong tersebut. Akar gantung ini bisa menyimpan air hujan atau kelembapan dari udara. Airnya mungkin gak sebanyak sungai, tapi ini bisa membantu kita bertahan hidup. Caca terpesona melihat bagaimana alam bisa memberikan kebutuhan dasar melalui cara yang tidak pernah dia bayangkan. Rasa khawatir perlahan berkurang, digantikan oleh rasa kagum dan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang survival. Dengan air yang berhasil mereka kumpulkan, walaupun hanya sedikit, semangat mereka kembali meningkat. Mereka melanjutkan perjalanan, sekarang dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Sinar matahari mulai redup dan kegelapan semakin merajalela di hutan yang belum terjamah itu. Rama dan Caca tiba di sebuah tanah lapang. Area tersebut cukup luas dengan permukaan tanah yang datar, sangat ideal untuk mendirikan tenda. Rama melihat sekelilingnya, memperhatikan kondisi sekitar yang semakin gelap. "Kita bermalam lagi di sini. Takutnya di depan tidak ada tanah lapang lagi." Caca mengangguk. Rama segera membuat api unggun terlebih dahulu untuk menghangatkan tubuh sekaligus sebagai penerangan. Setelah membuat perapian, Rama mulai membangun tenda, sedangkan Caca menyiapkan makanan alam yang mereka kumpulkan selama perjalanan. "Ram, ini semua tanaman sama buah yang diambil bisa dimakan semua?" tanya Caca. "Enggak, Cak, cuma buat dilihatin aja." "Lah terus?" "Ya jelas bisa dimakan, Oneng. Kalau nggak bisa dimakan, ngapain gue kumpulin?" "Biasa aja kali, gue kan cuma nanya."
Selesai membangun tenda, Rama menghampiri Caca yang sedang menghangatkan tubuh sambil ngemil buah murbei. Malam itu suasana benar-benar terasa berbeda. Ada rasa gelisah yang sulit untuk dijelaskan. Malam itu Rama dan Caca duduk di depan api unggun yang membara, menghangatkan tubuh mereka sambil ngemil buah dan tanaman yang mereka pungut selama perjalanan. Kedua sosok itu terdiam, melamun sambil mengarahkan pandangan ke perapian, seolah masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Keheningan malam semakin terasa, hanya suasana letupan kayu yang terbakar dan sesekali desis angin yang menembus daun-daun pohon. Caca dengan rasa gelisah yang semakin menguat, akhirnya memecah keheningan. Ram, kalau kita nggak nemu jalan pulang gimana? Wajahnya tampak khawatir. Mata yang sebelumnya menatap api kini mencari tatapan Rama, mencari sebuah jaminan. Di dalam hati, kecemasan tentang masa nasib mereka terdampar di tengah hutan yang luas dan misterius mulai berkecamuk. Rama masih terdiam sembari menatap dalam ke arah api unggun. Malah ngelamun lagi. Gue dengar apa yang lu omongin. Cuma gue males aja nanggepin orang yang mudah putus asa. Gua kan cuma ngomong andekan, Ram, bukan putus asa. Buang pikiran buruk lu itu jauh-jauh. Pikirin yang baik-baik saja. Bagaimanapun caranya, pasti bisa pulang. Caca mendengar kata-kata Rama, merasa sedikit lega, namun tetap ada benih kecemasan yang bertahan. Dia membalas dengan anggukan, mencoba menarik keberanian dari kata-kata Rama. Malam itu mereka berdua, meski masih terbungkus kekhawatiran, setidaknya merasa tidak sendiri dalam menghadapi ketidakpastian yang ada. Di tengah dinginnya malam dan kerimbunan hutan, ada kehangatan yang tumbuh dari janji dan kebersamaan mereka. Sebuah sumber kekuatan yang akan mereka gantungkan untuk hari-hari mendatang. Udah, mending lo tidur aja sana, biar gak mikir yang aneh-aneh. Rama menyarankan Caca untuk mencoba tidur, berusaha mengalihkan pikirannya dari kekhawatiran yang menghantui. Caca menggelengkan kepala. Gue merasa lebih aman di sini ketimbang di tenda sendirian. Rama terdiam, jantungnya berdebar mendengar perkataan Caca. Ia terjebak dalam flashback, ingatan-ingatan masa lalu yang mendadak kembali. Ram, panggil Caca. Ah? Jawab Rama sembari memainkan api dengan ranting. Apa lu masih ada perasaan sama gue? Rama membeku, matanya beralih ke arah lain, memilih untuk tidak menjawab langsung. Namun Caca seolah mengerti. Keheningannya memberi ruang bagi pemikiran yang lebih dalam. Beberapa detik kemudian, dalam suasana yang masih diwarnai oleh suara gemercik api dan hembusan angin malam, Rama akhirnya berkata, ada satu nama yang selalu tertanam di hati gua. Orang itu selalu muncul dalam pikiran gua. Wajahnya, senyumnya. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar di antara desis angin. Wajah yang Rama ingat itu selalu tergambar jelas, tersenyum manis, memancarkan cahaya kehangatan yang bisa mengisi hati, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun. Namun ia tidak menyebutkan nama, hanya gambaran yang membuat Caca berasumsi bahwa mungkin itu wanita yang dicintai Rama, bukan dirinya. Pasti spesial banget ya dia, ucap Caca. Caca mencoba menerima kenyataan ini dengan senyuman yang terukir di wajahnya, tapi matanya menyimpan lapisan kesedihan yang lebih dalam. Hatinya bergetar, tercabik antara harapan dan kenyataan. Rasa sakit itu nyata, menyesakan, namun ia berusaha keras untuk menyembunyikannya, menunjukkan kekuatan yang mungkin bahkan tidak ia miliki. Ya udah, nggak penting juga, mending lu istirahat sana, biar besok nggak gampang capek kalau jalan. Iya bawel lu ah, balas Caca. Caca bangkit perlahan, tiap langkahnya menyeret berat, hatinya masih terselimuti oleh awan kesedihan dan keraguan. Di jantungnya pertanyaan tanpa jawaban berputar-putar, mengikis ketenangan yang seharusnya bisa ia raih. Dia melangkah ke tenda. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terlalu bising untuk bisa beristirahat. Sementara itu Rama tetap duduk di dekat api unggun, matanya terpaku pada nyala api yang merayap-rayap di antara kayu-kayu bakar. Walaupun suasana di luar terasa dingin, tapi yang lebih menggigit adalah dinginnya keheningan dan kesepian yang mencekam hatinya. Di dalam tenda, Caca hanya bisa terbaring sambil menatap langit-langit tenda yang tidak memberikan jawaban. Kata-kata Rama tentang seseorang yang begitu spesial dalam hidupnya
terus berputar-putar di pikirannya, membuatnya tidak bisa meredam kegelisahannya. Rasa takut dan kerinduan bertarung dalam dada, menciptakan kekacauan emosional yang tidak bisa ia kendalikan. Malam semakin larut, suhu semakin turun hingga menusuk tulang. Rama merasakan kesunyian yang makin mendalam. Memutuskan untuk memeriksa Caca, ia berjalan dari perapian dan berjalan menuju tenda. Saat membuka pintu tenda, ia melihat Caca yang masih terjaga. Matanya terbuka lebar, terlihat jelas adanya kegelisahan. "Kenapa belum tidur, Cak?" tanya Rama dengan nada suara yang lebih lembut, mencoba mendekati dan duduk di sampingnya. Caca menoleh, matanya bersembunyi di balik selimut tipis. "Nggak bisa tidur aja, pikiran gua kemana-mana." Jawabnya singkat, suaranya bergetar menahan emosi. "Gak usah mikir yang aneh-aneh lagi, insya Allah kita bisa pulang kok," balas Rama. "Bukannya itu Jamblang?" "Nah terus apa?" "Kepo lu ah," balas Caca seraya berbalik menghadap arah yang berlawanan. "Gak jelas banget jadi cewek." Di dalam tenda, Caca dan Rama terbaring saling membelakangi. Keduanya tenggelam dalam keheningan malam yang hanya dipenuhi suara hembusan angin dan pikiran masing-masing. Tiba-tiba suasana sunyi itu terputus oleh suara langkah kaki yang mendekat, perlahan dan hati-hati, seolah-olah berusaha tidak membuat suara yang berlebihan. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, tiap detik semakin mendekat. Kedua bola mata Rama melebar, adrenalinnya naik mendadak. Sementara Caca juga mendengar dan berbalik menghadap Rama dengan ekspresi yang sama. Mereka berdua terduduk menatap satu sama lain dalam kegelisahan. "Rama, dengar itu," bisik Caca dengan suara bergetar. "Ya, tenang aja, kita cek dulu," jawab Rama, berusaha menenangkan meskipun hatinya juga berdegup kencang. Dari dalam tenda mereka melihat bayangan seseorang yang tampak duduk di dekat api unggun. Caca menelan ludah, ketakutannya memuncak. "Jangan-jangan itu setan, Ram," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. "Tenang, Cak, gue cek dulu. Gak mungkin itu setan, mungkin hanya pendaki lain." Dengan hati-hati Rama mengintip dari pintu tenda, mencoba melihat lebih jelas siapa pengunjung tengah malam itu. Saat matanya terbias dengan gelap dan cahaya api unggun yang menari menerangi sosok di depannya, bola mata Rama melebar dalam keterkejutan. Seorang wanita duduk sendirian di dekat api unggun, tubuhnya diterangi cahaya merah api yang lembut. Rambutnya tergerai. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Rama menarik nafas, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Dia berbalik kepada Caca, matanya meyakinkan. "Ada seorang wanita di sana, bukan setan, Cak, tapi kita harus hati-hati." "Kalau bukan setan, apa mungkin dia juga tersesat, Ram?" "Bisa jadi, yaudah, biar coba gue samperin." Dengan perasaan campur aduk, Rama keluar dari tenda. Berjalan menghampiri sosok misterius itu, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menanyakan apa yang membawa wanita tersebut ke tempat mereka di tengah malam yang dingin dan sepi itu. Rama mendekati wanita itu dengan langkah hati-hati. "Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya rendah dan lembut, mencoba tidak menimbulkan ketakutan. Wanita itu menoleh ke arahnya, wajahnya pucat dan pakaiannya tampak kotor dan terlihat sangat lelah. Saya tersesat dan tidak tahu jalan pulang," ucapnya dengan suara yang terdengar lelah. Sambil berbicara, Rama memperhatikan wajah wanita itu lebih detail. Ada sesuatu yang familiar dari raut wajahnya, seolah ia pernah melihatnya sebelumnya, mungkin di televisi atau di koran. Ada rasa dejavu yang tidak bisa ia jelaskan. Rama merasa heran dan sedikit curiga. "Mbak, aneh sekali bisa tersesat di sini sendirian, tidak bawa jaket, makanan, atau barang-barang lainnya. Ini bisa sangat berbahaya. Bagaimana Mbak bisa bertahan?" Wanita itu menundukkan kepala, matanya menghindar sejenak sebelum ia menjawab. Saya terpisah dari rombongan dan saya tidak tahu jalan untuk kembali," balas wanita itu dengan datar. "Ya sudah Mbak, mending ikut ke tenda dulu saja, di luar hawanya dingin." Wanita itu mengangguk pelan. Ia segera berdiri mengikuti Rama menuju tenda. Caca yang melihat itu segera membuka lebar pintu tenda. "Gimana Ram?" tanya Caca. "Tersesat," katanya Cak. Tapi apa?" Enggak apa-apa Cak."
Rama dan Caca segera menyuruh wanita itu ke dalam tenda. Caca menggapai tangan wanita itu, namun seketika melepasnya karena tubuhnya yang terasa begitu dingin. Astagfirullahaladzim, ucap Caca. Kenapa, Cak? Caca hanya menggeleng, tidak menjawab pertanyaan Rama, lalu bergeser untuk memberi ruang wanita itu. Namanya siapa, Mbak? Tanya Caca mencoba ramah meski jantungnya berdegup kencang, merasakan ada sesuatu yang aneh. Saya Reni, jawab wanita itu. Suaranya rendah dan terputus-putus. Oh, salam kenal, saya Caca. Wanita itu duduk di samping Caca. Rama memperhatikan lebih intens wanita itu, mencoba mengingat-ingat lagi kalau dirinya pernah melihat wajah wanita itu di mana. Asal kamu dari mana, Reni? Dan bagaimana bisa kamu terpisah dengan rombongan? Saya salah satu kelompok pecinta alam Tangerang, Banten. Saya tidak ingat banyak hal. Saya hanya ingat tersesat, dingin, dan lalu tidak ada apa-apa lagi. Saat Reni menyebutkan namanya dan mengkonfirmasi bahwa dia berasal dari Tangerang, Banten, Rama tiba-tiba teringat suatu berita. Wanita itu, dia mirip sekali dengan seorang pendaki yang pernah ia baca dalam sebuah artikel koran beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita yang hilang di gunung ini dan tidak pernah ditemukan lagi. Ia melihat Caca dengan pandangan penuh tanya, mencoba memastikan apakah ia harus mengungkapkan kesimpulannya atau tidak. Caca yang duduk di samping Rama tampaknya mulai merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Tetapi ia masih belum menyadari sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Rama memberikannya senyuman yang ditunjukkan untuk menenangkan, kemudian mengalihkan pandangan kembali ke arah Reni. Sudah malam, mungkin kita semua perlu istirahat, Mbak Reni. Silakan ikut beristirahat bersama kami. Besok mungkin kita bisa mencari tahu lebih banyak dan mencari bantuan, kata Rama, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar tenang dan mengatur situasi. Caca mengangguk, meskipun masih ada kekhawatiran di matanya. Ia tidak tahu persis mengapa, tetapi suasana hatinya terasa sangat berat. Rama yang mengenali ketegangan yang mulai muncul dari Caca, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bercerita tentang rencana perjalanan mereka keesokan harinya, sambil sesekali melirik Reni yang duduk dengan tenang, tampak hilang dalam pikirannya sendiri. Sambil tetap waspada, Rama memastikan bahwa Caca tetap merasa aman dan tenang. Sementara dalam hatinya ia berjuang dengan realita bahwa mereka mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui pengalaman biasa mereka di alam liar. Aku ingin bawa air kecil, ucap Reni tiba-tiba. Caca dan Rama seketika menoleh bersama ke arah Reni. Ya sudah, ayo, biar aku temenin, ucap Caca menawarkan diri. Reni keluar dari tenda. Caca yang ingin mengikutinya, namun tiba-tiba Rama menangkap tangannya, memberikan isyarat dengan kedipan mata agar Caca tetap tinggal. Caca terdiam, kemudian perlahan duduk kembali ke tempatnya. Rasa kebingungan terpancar jelas dari wajahnya. Rama menutup pintu tenda dengan rapat. Kenapa, Ram? Kasihan kalau dia sendirian. Cak, dengerin gua, dia bukan manusia. Maksudnya? Caca bingung dengan maksud Rama yang mengatakan kalau Reni bukan manusia. Wanita itu, dia adalah wanita yang hilang pada tahun 2009 dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Gue pernah baca di artikel berita pendaki. Wajahnya benar-benar mirip. Bak tersambar petir di siang bolong, kata-kata itu menggema di telinga Caca, menyadarkannya pada realita yang mengerikan. Rasa takut mendadak menyelimuti dirinya, membuatnya merinding. Kulitnya kaku, matanya membesar, dan hatinya berdebar keras. Rama, jadi dia itu hantu. Suara Caca bergetar. Tangannya mulai gemetar saat ia mencoba memahami situasi itu. Rama menarik nafas dalam-dalam, mencari kata-kata yang tepat. Gua gak yakin, Cak. Tapi itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Gak mungkin kan orang itu masih hidup dan tersesat sampai sekarang. Pantes saja, tangannya terasa sangat dingin. Mata Caca berair. Rasa takut dan kekhawatiran menguasainya, meskipun ia berusaha keras untuk bertahan. Kehadiran entitas misterius di malam yang dingin dan gelap membuat semua keberanian yang biasanya ia miliki luluh lantak. Rama meraih tangan Caca, mencoba memberikan kekuatan melalui sentuhan yang menghangatkan. Udah, Cak, gak usah dipikirin lagi, mending lu bawa tidur. Caca hanya mengangguk, matanya masih mencerminkan sedikit kecemasan.
ia perlahan berbaring, tatapannya menerawang ke langit-langit tenda, seolah mencari jawaban di antara lipatan kain itu. Ketika awalnya mereka berbaring dengan punggung masing-masing menghadap, kini Caca memutar tubuhnya untuk menghadap Rama, mencari kenyamanan dari kehadirannya. Rama menyadari kebutuhan akan penghiburan itu, menghadapinya juga, mata mereka bertemu, dan dalam diam, banyak kata terucap tanpa suara. Di dalam keheningan itu pikiran mereka masing-masing melayang, berusaha mengolah peristiwa malam itu. Caca, meskipun masih terasa takut, merasa sedikit lebih tenang dengan Rama di sisinya. Keberadaan Rama seperti jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam lautan ketakutan yang tidak berdasar. Di sisi lain, Rama berusaha keras untuk tetap waspada, memastikan keselamatan mereka berdua sambil merenungkan apa yang seharusnya mereka lakukan esok hari. Keesokan harinya ketika Caca membuka mata, ia terkejut mendapati wajah Rama yang sudah sangat dekat dengannya. Ia menahan keinginan untuk berteriak, menyadari ekspresi kelelahan yang terpahat di wajah temannya itu. Dengan perlahan dia mengatur nafasnya dan kemudian bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan Rama. Dia membuka resleting tenda perlahan dan melongok keluar. Matahari sudah meninggi, memancarkan sinarnya yang hangat dan menyinari tenda mereka. Udara pagi masih segar memberikan semangat baru setelah malam yang penuh ketegangan. Caca kembali ke dalam tenda dan mulai memeriksa kerilnya. Ia mengambil logistik yang tersisa dan menemukan hanya 4 potong biskuit tersisa di dalamnya. Melihat sedikitnya makanan yang ada, ia merasa perlu merasionalkan konsumsi mereka. "Ram, bangun, udah terang." Rama terbangun dengan perlahan, mengusap mata dan tampak sedikit bingung sebelum akhirnya menyadari sesuatu. "Ini, sisa biskuit tinggal 4 potong. Lu 2, gue 2 ya." Rama melihat ke arah bungkus biskuit, lalu hanya mengambilnya 1 buah, setelahnya keluar tenda. "Gue 1 aja cukup, sisanya buat lu, Cak." Rama beranjak keluar, memperhatikan sekitar hutan dan menavigasi arah dengan melihat arah terbitnya matahari. Caca menghampiri dirinya dan bertanya kemana mereka akan melanjutkan perjalanan. "Kita lanjut jalan ke arah timur, Cak." "Gue ikut lu aja deh, Ram." Mereka berdua bekerja sama, merapikan tenda dan perlengkapan lainnya, lalu memasukkannya ke dalam keril Caca. Setelahnya Rama mulai menggemblok keril Caca dan memulai perjalanan di hari ketiga mereka tersesat. Berharap dapat menemukan jalur yang benar dan bertemu dengan teman-teman mereka kembali. Mereka mengikuti arah yang Rama tentukan, berjalan melalui pinggiran jurang yang menantang, bebatuan besar dan berlumut membatasi satu sisi jalur mereka. Membuat langkah harus hati-hati agar tidak terpeleset. Jurang di sisi lain menawarkan pemandangan yang spektakuler tapi juga menakutkan, dengan kedalaman yang cukup untuk membuat siapapun merasa gentar. Kelembapan udara membuat lumut tumbuh subur, menambah licinnya bebatuan yang harus mereka injak. Rama memimpin, sering menoleh untuk memastikan Caca baik-baik saja. "Pelan-pelan, Cak, batunya licin." Caca, meskipun tampak tegang, tetap mengikuti dengan penuh keperhatian, berusaha keras untuk tidak melihat ke bawah ke jurang yang menganga. Setiap beberapa langkah, Rama berhenti untuk memeriksa kondisi bebatuan dan memilih jalur yang paling aman untuk mereka lalui. Langkah mereka terukur dan hati-hati, setiap gerakan dipertimbangkan untuk menghindari resiko yang tidak perlu. "Ram, ini nggak ada jalan yang lebih aman dikit apa?" Berjalan dengan medan kanan kiri jurang seperti itu membuat dengkul Caca sedikit gemetar. Namun tidak ada jalan lain lagi. Mereka harus melewati jalan tersebut, apapun resikonya. "Cuma ini jalan satu-satunya. Kalau mau jalan lain, harus turun dulu ke bawah." Caca menoleh ke dasar jurang sembari berpegangan oleh akar pohon. Spontan dirinya menutup matanya karena curamnya medan di bawah. "Tambah parah lagi itu mah." "Nah, ya sudah, jalan terus saja," balas Rama. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalur berbatu ini berlumut dan licin, membutuhkan konsentrasi penuh untuk menavigasinya. Di beberapa titik mereka harus berpegangan kuat pada akar yang menjuntai atau celah batuan untuk memastikan setiap langkah tidak berakhir dengan kecelakaan. Rama yang berada di depan berusaha mencari pegangan serta celah untuk dipijak dengan hati-hati. "Pelan-pelan, jangan sampai jatuh lagi." "Iya, Bawel," balas Caca. Setelah berhasil melewati jalur yang menantang adrenalinnya,
Caca merasa lega saat mereka tiba di sebuah area dengan permukaan yang datar. Kedua pendaki itu merasakan penurunan ketegangan setelah melewati medan yang sulit tersebut. "Istirahat dulu, capek banget," ucap Caca yang sudah membaringkan tubuh. "Ya udah, tapi jangan lama-lama." Rama melepas ranselnya yang berat, yang sudah membuat punggungnya pegal, lalu mengambil sisa air dan biskuit dari tas daypacknya. Melihat hanya ada 2 tegukan air tersisa, Rama tanpa ragu memutuskan untuk memberikan air dan biskuit tersebut kepada Caca. "Nih minum, sekalian isi perut lu biar gak lemes, nanti gue yang repot," ucap Rama sembari menyodorkan air dan biskuit. "Lu sendiri gimana? Emang masih ada air dan makanan?" "Gue udah makan dan minum duluan, itu sisanya buat lu," balas Rama memberi alasan. Meski tenggorokannya membutuhkan air serta perutnya perlu diisi, Rama lebih memilih untuk memberikannya kepada Caca. Mereka berdua kemudian duduk di batu besar, menikmati istirahat singkat mereka. Sejenak mereka menikmati heningnya alam. Rama yang terbawa ke dalam lelap karena kelelahan, tidak sadar saat matahari mulai tenggelam. Angin yang berembus lembut hanya menambah kenyamanan tidurnya, membuatnya semakin terhanyut dalam istirahat yang sangat dibutuhkan. Caca, sementara itu, memandangi Rama dengan rasa syukur dan kekhawatiran bercampur aduk. Ia tahu betapa lelahnya Rama, jadi ia memilih untuk tidak mengganggunya dan membiarkan Rama memperoleh istirahat yang layak. Ia sendiri bersandar pada batu yang keras, mencoba untuk tidak jatuh tidur, tetapi kelelahan juga menguasai dirinya, dan tidak lama kemudian dia juga tertidur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.